Setelah alat dan aplikasi ID Water sudah terkoneksi dengan baik, lalu kita melakukan pengukuran. Nah, untuk melakukan pengukuran pertama itu kita melakukan setting parameter ya di bagian instrumen setup. Nah, di bagian instrumen setup ini ada beberapa eh, apa? Ada beberapa yang harus kita isi. Yang pertama itu ada measurement mode. Nah, untuk measurement mode ini ada dua, ada yang TT dan MN. Untuk TT ini adalah yang metode magnetik tanpa elektroda, yang MN ini menggunakan elektroda. Nah, untuk saat ini kita menggunakan yang tanpa elektroda. Kita klik TT. Untuk depth gap, di sini ada 3 pilihan, 1, 2, dan 3. Untuk satu ini adalah data vertikal kedalamannya itu 5 meter per 5 meter. Untuk 2 ini adalah data vertikal kedalamannya 10 meter, dan yang ketiga data vertikal kedalamannya adalah 20 meter. Kita pilih yang 1 meter, kita pilih yang 1 agar data vertikal kedalamannya 5 meter dan lebih detail. Kita pilih 1. Untuk start depth kita pilih dari yang paling dangkal aja 5 meter. Untuk end depth kita pilih 100 meter saja. Kita pilih kedalaman 100 meter. Oke, untuk measurement starting point kita pilih 1 saja. Ini adalah titik awal ya. Atau 0 juga sebetulnya bisa ya. Tapi di sini kita gunakan 1 saja. Kita confirm. Lalu untuk point increment ini ada pergerakan ya. Pergerakan atau spasi alat ya. Jadi alat ini mau kita gerakan per 1 meter, 2 meter, atau 3 meter. Nah, di sini saya gunakan point incrementnya 1 karena saya akan gerakan alatnya per 1 meter. Nah, untuk stacking time di sini kita pilih 32 agar datanya lebih stabil. Jika sudah kita setting semua parameter, kita klik settings, lalu kita pilih confirm. Nah, kita pilih confirm. Nah, setelah itu akan muncul ke tab new measurement. Untuk project name kita bisa isi sesuai project kita. Misal saya di sini isikan tes 02. Ini untuk teman-teman bebas isikan apapun ya. Nah, untuk survei line karena di sini line 1, saya pilih di sini adalah line 1 ya. Saya pilih line 1 di sini. Nah, untuk yang measurement mode sampai end depth di sini sudah sesuai dengan parameter yang tadi kita isi. Jika sudah, kita klik confirm. Oke, di sini akan muncul ke tab bagian measurement ya. Jadi nanti yang kita lakukan adalah mencoba menempatkan alat di titik pertama pengukuran. Lalu kita bisa klik sampel. Ya, pertama-tama kita letakkan alat HDMT pada meter pertama. Lalu kita bisa melakukan measure titik pertama. Jika sudah dilakukan perpindahan ke titik pertama, lalu dilakukan pengambilan data dengan klik sampel ya. Klik sampel, lalu kita tunggu hingga berapa detik. Sini tertulis 140 detik untuk satu titik. Ini kita tunggu hingga selesai. Setelah data berhasil terrecord, lalu kita klik read data untuk melihat data, hasil data. Nah, seperti ini. Hasil data di titik pertama. Selanjutnya untuk di titik selanjutnya, kita tinggal mengklik sampel, lalu pindahkan alat, dan begitu seterusnya. Setelah pengukuran pertama selesai, lalu kita bisa melakukan pengukuran selanjutnya dengan jarak yang sudah kita atur di sini per 1 meter mengikuti panjang lintasan. Kita pindahkan per 1 meter ya, lalu bisa melakukan measure. Nah, lalu bisa kita pindahkan lagi 1 meter. Selanjutnya pindahkan 1 meter sesuai dengan panjang di meteran per 1 meter. Kita letakkan hingga stabil. Oke, jika sudah stabil kita bisa pindahkan lagi 1 meter. Kita pindahkan lagi 1 meter, lalu measure lagi.
Ya, jika sudah seperti ini kita measure lagi, lalu pindah lagi 1 meter ya, seperti itu hingga di titik terakhir. Sudah selesai pengukuran di beberapa titik, lalu kita bisa lihat datanya ya, seperti tadi. Setelah selesai kita read data. Nah, ini bisa dilihat bahwa ada number titiknya, ada depth-nya yang di tengah, dan ini adalah nilai impedansi, dan yang di atas ini adalah nilai grafik ya, grafik impedansi di tiap-tiap titik gitu. Nah, setelah sudah minimal ada 6 titik di sepanjang line, kita bisa klik auto draw untuk melihat model bawah permukaan. Nah, hasilnya kita bisa lihat nih, kita bisa matikan dulu data processingnya. Nah, hasil seperti ini. Jadi ini hasil bawah permukaannya ya, kondisi bawah permukaan. Kita bisa lihat bahwa nilai impedansi bervariasi ya, dari mulai nilai 10 hingga ke 120 gitu. Nah, lalu kita juga bisa melihat 3D-nya ya, di fitur 3D yang di tengah kita bisa klik, kita bisa confirm saja di 3D. Nah, jadi kita bisa melihat 3 dimensinya seperti ini, untuk 3 dimensinya seperti itu. Dan juga kita bisa menggunakan fitur AI untuk menginterpretasikan target yang kita inginkan. Kita bisa klik AI. Nah, lalu di sini kita bisa masukkan nilai yang sekiranya itu adalah target ukuran kita. Contoh misalkan untuk kasusnya air tanah, kita mungkin bisa isikan di sini dari 10 ya, hingga dari 10 mungkin hingga 30 ya. Dari sini kita bisa isi sudah. Setelah itu kita bisa confirm. Nah, jadi di sini nanti AI akan menandakan bahwa potensi untuk air tanahnya di sebelah sini yang dikotakan dengan AI. Jadi di bawah ini ada keterangan bahwa ada black box, dia memark area di kedalaman 40 hingga 80 meter ya, di poin kedua sampai dengan poin ke-6. Nah, ini yang diindikasikan AI adalah air tanah seperti itu. Oke, mungkin sampai sini, sampai di AI. Begitu cara untuk melakukan visualisasi 2D, 3D, dan AI. Oke, terima kasih.